Anda itu harus tahu Anda siapa. Anda itu apa? Saya berhak menegur atau memberi wejangan kepada istri. Kenapa nggak mau ketemu Bunda? Emang Bundanya mau ketemu saya? Di tengah proses sidang perceraian pedangdut Nita Thalia dengan Nurdin Ruditya di Pengadilan Jakarta Utara, konflik keduanya kian panas. Pasca Nita Thalia berkoar-koar di media sosial tentang sepak terjang dan perlakuan sang suami terhadap dirinya. Kini ikut menyeret Atin, istri pertama Nurdin Ruditya, yang menuding jika Atin, istri pertama, ikut menikmati uang hasil jeripayah Nita sebagai pedangdut lewat komentar di media sosial yang diduga dilakukan oleh adik dari Nita Thalia. Tak terima namanya ikut dikaitkan dalam konflik pusaran rumah tangga madunya itu, yang diduga dilakukan oleh adik dari Nita Thalia. Istri pertama Nurdin Ruditya itu pun memilih untuk mensomasi dan berencana untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Secara eksklusif ditemui tim Silet tadi malam, inilah Atin sebagai istri pertama angkat bicara. Di Instagramnya Teh Nita yang komen-komennya yang sudah mengganggu kehormatan keluarga kami gitu kan. Jadi ada yang namanya Seni Amelia, ya, dia membuat statement bahwa uang hasil jeripayah Teh Nita itu yang nikmatin adalah istri pertama. Yang Anda lakukan saat ini, ya, itu adalah mencemarkan nama baik keluarga besar daripada Pak Rudi, khususnya istri pertama dan anak-anaknya. Tolong saya kasih waktu 1 kali 24 jam untuk meminta maaf kepada keluarga besar Pak Rudi. Istri saya kelihatannya merasa tersinggung dengan komen-komen adik angkatnya Teh Nita. Makanya dia mau ya mungkin mensomasi ya. Anda udah menghancurkan martabat keluarga saya di depan publik. Anda itu harus tahu Anda siapa. Anda itu apa? Konflik rumah tangga Nita Thalia yang selama ini nyaris tidak pernah terdengar, mendadak menjadi perbincangan dan terus bergulir bagai bola panas. Meski kondisi rumah tangganya sedang dipertaruhkan di pengadilan agama, toh Nurdin Ruditya masih berstatus suami sah Nita Thalia. Rudi pun merasa tersudutkan dengan semua tudingan Nita yang menyebutkan jika ia tidak menafkahi Nita Thalia. Dan kepada tim Silet secara eksklusif, Rudi pun angkat bicara mengenai tanggung jawab yang mesti ia keluarkan untuk membiayai hidup Nita Thalia sebesar 30 juta rupiah setiap bulannya. Tidak menafkahi, mau saya keluarin catatannya tiap bulan berapa biaya hidup dia? Saya ngeluarin itu tidak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidupnya dia pribadi. Saya ngeluarin itu tidak kurang dari 30 juta per bulan untuk hidupnya dia pribadi. Saya menghidupi dia itu ya dari hal terkecil sampai hal yang terbesar itu adalah saya mengeluarkan uang dan saya punya bukti. Kan dia sering begini, ayah tolong transferin dulu dong, aku beli baju online. Kan itu untuk kepentingan nyanyi, masa saya harus bayar, dia punya penghasilan sendiri? Betul nggak? Nah, yang saya catat, yang saya hitung ke dia itu adalah pengeluaran untuk keperluan dia nyanyi. Ya mungkin dia udah nggak kuat, udah nggak sabar lagi dalam menghadapi ini, ya wajar, dia punya tanggungan. Ibu, anak, adik, ibaratnya kan harus yang dia biayain sendiri. Istri saya itu enak banget, 40% itu dipotong ya. Kalau dia nanya, sampai 40%, 10% itu disimpan buat nabung dia supaya bikin album. Makanya sekarang albumnya sudah berapa? 18 album. Saya tidak motong 1% pun. Uang itu langsung masuk rekening dia dan dia sendiri yang bagi-bagi. Konflik rumah tangga Nita dengan suaminya berawal saat Nita diduga angkat kaki dari rumahnya beberapa bulan lalu.
Rudi pun menepis jika perginya Nita dari rumahnya bukan karena terjadi kekerasan. Rudi juga membantah jika selama ini ia sebagai kepala keluarga sangat sadar diri memiliki istri seorang biduan terkenal, sehingga ia tidak pernah melarang Nita untuk bergaul. Saya berhak menegur atau memberi wejangan kepada istri karena itu untuk kebaikan dia, bukan untuk saya. Jadi saya tegur, dia nggak nerima, lari ke kamar sebelah, ngebanting pintu. Saya masih ngusap dada. Saya kejar, saya ketok-ketok, nggak dibuka, diketok-ketok lagi nggak dibuka sampai anak saya keluar. Anak saya ada saksinya. Ada apa ayah? Itu bunda ngunci diri di dalam. Emang ada apa? Nggak ada apa-apa kan, masa ke anak saya harus ngomong. Dia marah sampai ngebanting kipas. Jadi yang emosional itu bukan saya. Setelah itu dia keluar rumah, pergi sendiri. Ya tapi membawa tas. Wah saya udah curiga. Wah kabur nih. Ya kalau dia kabur tuh nggak dibenarkan karena dia kabur tuh menyelamatkan dirinya. Malam itu terjadi cekcok, keributan yang mana sempat beliau merasa tertekan dirinya, sempat berantem lah, tapi digedor-gedor pintunya seperti itu. Imbas dari pilihan Nita yang kabur dari rumah mengundang rasa prihatin istri pertama Rudi yang mendapat mandat untuk merawat anak semata wayang Nita Thalia. Istri pertama Rudi menjadi sandaran bagi buah hati Nita yang merindukan Nita. Kondisi mengharukan ini pun membuat Rudi geram saat mendengar kabar jika Nita mengaku tak bisa menemui anak mereka. Anak-anak dihalang-halangin untuk sementara ini. Ya itu yang kita minta. Sebenarnya anak ini kan punya hak dalam undang-undang pelindungan anak itu kan dia punya hak untuk bersama ibunya, bersama bapaknya. Ya sayang aja ya udah 20 tahun. Jujur saya sedih ya. Harus pisah gitu kan. Karena saya tahu Nita dulu nggak seperti ini gitu. Sebenarnya gini, kalau Bella itu kan anaknya agak tertutup juga ya. Jadi kalau kita tanya, kakak kangen nggak sama Bunda? Kangen. Ini saya jujur ya. Terus kenapa nggak mau ketemu Bunda? Emang Bundanya mau ketemu saya? Terus kenapa nggak mau ketemu Bunda? Emang Bundanya mau ketemu saya? Susah untuk ketemu ya, dipersulit gitu. Itu sebenarnya enggak. Anak saya aja mau ketemu sampai nangis-nangis, dia bilang nggak mau. Jadi bukan saya yang melarang. Bukan saya yang menghalangi, ya. Saya ke anak saya, telepon Bunda aja ketemu. Pada saat ulang tahun aja dia tidak ada. Itu jangan bikin drama di depan anak saya. Kita bebaskan anak untuk ikut sama siapa, mau ikut sama bapaknya silahkan. Saya mohon, kalau misalnya saya pengen ketemu, pengen silaturahmi, jangan dilarang-larang. Hampir 20 tahun menjalani kehidupan sebagai suami istri, kini Nita Thalia harus berselisih dengan suami yang bukan tidak mungkin memiliki andil besar bagi perjalanan karir Nita di dunia musik. Sebagai suami, Rudi juga menjadi saksi bagi transformasi perubahan dalam diri Nita Thalia. Lantas, kecewakah Rudi dengan sikap Nita yang terkesan tidak tahu rasa terima kasih itu? Saya menikmati banget 5-10 tahun itu dia nurut, jadi istri yang baik. Tapi setelah dia mulai namanya naik, ya mungkin maklum lah, namanya itu udah jiwa manusia ya. Orang semakin naik karirnya pasti suka ada lupanya gitu. Mungkin dia juga mungkin karena udah jadi artis besar sekarang, dia lupa gitu loh. Ya karena jujur gini ya, sekarang gini. Saya kalau nanya pribadi, itu saya lebih suka Nita Thalia yang dulu. Saya lebih suka biarpun bagaimana, karena dengan keasliannya itu saya menikmati. Saya ini, apa yang saya ucapkan semua ada bukti. Silahkan kalau perlu nanti kita buktikan. Alasannya seperti apa biarlah kami berdua yang tahu ya. Yang pasti sih selama 20 tahun ini banyak sekali ketidakcocokan antara kami berdua, dan saya berusaha menutupi semua ini dari keluarga, teman-teman. Dan
teman-teman media semuanya gitu, supaya tidak tercium gimana caranya gitu kan. Gitu. Jadi ya ini adalah ya doakan aja yang terbaik. Ya intinya kita pisah pengen baik-baik, gak mau ada perselisihan apapun, kita ketemu baik-baik, kita pengen pisah juga baik-baik. Intinya kita harus jadi keluarga karena ada anak gitu. Ya kita besarkan anak sama-sama lah.